pada masa peralihan 2012 ke 2013. Berapa naiknya waktu itu? Ingat nggak? 888.000 sekian-sekian ya. Itu rekor ya. Saya sendiri merasakan sebelum-sebelumnya naik itu paling hanya 200, 300 ya. Waktu itu kurang lebih kalau di prosentase sekitar 47% kenaikan upah pada saat itu ya. Wabarakatuh. Tangan kiri tolong diangkat untuk semangatnya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. FSPM. 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 Kali ya saya. Garda mental. Mana garda mental ini? Diam-diam baik ini. Ya, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curang pada baginda dalam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih banyak kawan-kawan ya yang tetap komitmen pada pagi hari ini. Tadi saya lihat pagi-pagi sudah banyak yang lolos ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kawan-kawan ya. Doakan sajalah mereka yang tidak ikut perjuangan hari ini, semoga upahnya tidak naik. Ya. Karena kita yang ada di sini pengen naik kan? Ya, tadi sudah disinggung beberapa kali. Upah itulah urap nadi kita kawan-kawan ya. Setiap tahun kita pasti ingin naik upah. Sudah pasti itu ya. Alasannya tahu alasannya. Ini tadi Bung Oban sudah bilang. Khususnya teman-teman yang PKWTT nih, yang karyawan tetap ya, yang waktu itu diangkat tahun 2012, kurang lebih 253 orang ya. Saya kebetulan di PUK dari periode awal sampai sekarang ya, sudah hampir 4 periode ini menjadi pengurus di PUK ya. Saya tahu betul ya, saya tahu betul waktu itu, terutama pada masa peralihan 2012 ke 2013. Berapa naiknya waktu itu? Ingat nggak? 888.000 sekian-sekian ya. Itu rekor ya. Saya sendiri merasakan sebelum-sebelumnya naik itu paling hanya 200, 300 ya. Waktu itu kurang lebih kalau di prosentase sekitar 47% kenaikan upah pada saat itu ya. Saya mengingatkan kepada kawan-kawan ya, tolong jangan terlena. Tadi sudah dibilang sama Obat, tolong jangan terlena. Perjuangan kita nggak cukup sampai hari ini saja ya. Kami di PUK pun sampai sekarang, sampai detik ini masih tetap komitmen, tetap konsisten ya, mengawal perjuangan baik di internal maupun di eksternal ya. Karena kawan-kawan harus menyadari, harus ingat betul ya, ketika kawan-kawan menjadi anggota PUK, SPMK, PSBB, PT ICC ya, teman-teman dituntut dua hal ya, perjuangan dan solidaritas. Perjuangan itu apa ya? Sekarang kita berjuang ya, jangan pernah jadi penitip nasib, karena nasib kawan-kawan itu kalau tidak kita yang berjuang, mau siapa lagi gitu. Ya biarlah yang sudah pulang duluan, mudah-mudahan mereka nggak naik gajinya tuh ya. Sampaikan ke teman-teman yang nggak datang hari ini, yang nggak ikut aksi hari ini ya, karena FSPMI gennya adalah pergerakan. Boleh ditanya ya, boleh di apa ya, dibanding-bandingkan lah dengan federasi yang lain. Kita lebih banyak bergerak. Setahun berapa kali kita bergerak ya, berapa kali kita aksi, baik di Kabupaten Karawang maupun ke Jakarta, ke Bandung ya. Pernah juga ke mana, Banten kita pernah juga ya. Artinya kita memang pergerakan kita FSPMI seperti itu ya. Itulah apa namanya yang sekarang ini ya. Teman-teman boleh tanya, barangkali teman-teman punya teman HRD lah di perusahaan mana. Silakan banding-bandingkan antara serikat FSPMI dengan yang lain. Yang paling ditakuti yang mana? Silakan tanya kalau nggak percaya ya. Itu terjadi di ICC. Mereka pada saat mendirikan kita ya, kita pekerja PT ICC waktu berinisiatif membentuk sebuah organisasi yang namanya PUK ya. Sakitnya berapa hari? Kurang lebih 3 hari itu manajemen. Radang ya, kaget. Wah, pada serikat pekerja nih gitu kan. Kaget waktu itu. Alhamdulillah waktu itu kita bisa memperjuangkan kawan-kawan yang tadinya outsourcing ya, kontrak agak jelas.
Saya lihat data itu sampai ada yang 10,2 tahun. Artinya 10 tahun 2 bulan ya. Betul ya, 10,2 tahun kan. Ada yang statusnya kontrak kagak jelas di ICC itu. Rata-rata itu kurang lebih 6 sampai 7 tahun ya. Saya lihat data tuh ya. Kontraknya kagak jelas. Padahal waktu itu undang-undang kita menyatakan bahwa kontrak itu paling lama 2 tahun. Ini muncul lagi. Semenjak apa coba? Semenjak munculnya PP 78 tahun 2015 ya. Teman-teman perhatiin nggak ya? Jadi teman-teman saya harap jangan cuma kerja doang nih, harus memperhatikan juga aturan yang ada ya. 2015 muncul PP 78. Disitulah mulai upah kita diobok-obok ya. Tadi saya bilang dulu 2013 kenaikan upah kita nyampe 800.000. Makin kesini makin turun, makin turun, makin turun. Bahkan tadi Bung Oban sudah bilang, Bung Wiwit juga sudah bilang, ada kemungkinan nggak naik, ya. Karena saat ini upah itu tidak mengacu pada KHL, ya, kebutuhan hidup layak. Nih saya kalau bicara tentang upah gini ya, tahu definisi UMK tahu? Atau UMS nggak tahu? Definisinya, pengertiannya tahu? Nggak tahu. Nah, ini aja nggak tahu nih. Ini padahal mendasar nih buat teman-teman. Ya, upah minimum adalah definisinya ya. Itu upah yang diperuntukkan untuk pekerja 0 tahun ya, fresh graduate, artinya baru lulus sekolah, dan lajang. Paham lajang ya? Kayak Herlan, mana Herlan? Nah, Herlan masih lajang nih, padahal udah tua dia. 0 tahun dan lajang, paham ya? Artinya upah minimum itu untuk yang bujangan dan baru keluar sekolah. Itu untuk satu orang ya. Bagaimana yang sudah menikah? Udah pada menikah kan? Ini logika sederhana aja nih ya. Yang sudah menikah. Nah, tadi kan kalau ngomongin upah minimum itu untuk kebutuhan satu orang, ya kan? Untuk makan, untuk beli baju, untuk beli pulsa, untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Karena ngomongin KL, kebutuhan hidup layak ya. Bagaimana yang sudah menikah? Harusnya berapa? Harusnya berapa harusnya? Kalau ngomongin kebutuhan ya, 2 kali dong, betul nggak? 2 kali upah minimum. Mungkin teman-teman berpikir, wah perusahaan mana yang ngasih begitu kan itu ya? Nah, itu baru menikah tuh. Istri 1, yang 2 bagaimana tuh? Oh itu intermezzo. Skip ya. Bagaimana dengan yang sudah memiliki keturunan, memiliki anak? Secara kebutuhan pasti meningkat. Harusnya berapa tuh? 3 kalinya ya. Bagi anak 1, anak 2 harusnya kan gitu ya. Kalau bicara logika sederhananya. Itu bicara tentang upah minimum. Lalu ada yang sempat ngomong ke saya waktu itu, Bung, di kita malah alhamdulillah kontrak juga udah lumayan, sampai 2 digit ya kan gajinya. Teman-teman sadar nggak? Gaji segitu kawan-kawan kalau tidak dibarengi dengan lemburan, dengan overtime, kira-kira cukup nggak? Ini fokusnya kawan-kawan tolong ya, saya ingatkan. Jangan terlalu terfokus pada lemburan ya, pada overtime. Memang sih itu, kalau saya juga pernah ngalamin dulu di melting, rajanya lembur saya. Boleh tanya teman-teman melting. Ya. Tapi itu jangan dipakai sebagai target utama lemburan itu ya. Target kita adalah tanpa lemburan pun kita sejahtera. Kira-kira mungkin nggak? Teman-teman udah pada lemes nih, nggak yakin kayaknya. Ya. Teman-teman harus ke sana arahnya ya. Jadi jangan pernah berpikir hari ini saya gajian cukup karena dibarengi dengan lemburan. Masih ada lemburan nggak sekarang? Udah kerasa kan? Oh yang biasa tiap bulan ke McD ya, ke KFC, kita sekarang diirit warteg lah ya. Kalau nggak Lajato lah ya, kalau nggak Sahbana gitu. Nah ini kawan-kawan ya, satu kondisi yang dimana itu tidak bisa dihindari. Salah satu perjuangan May Day ya, Hari Buruh Internasional, teman-teman tahu salah satunya apa? Yaitu tentang hari jam kerja ya. Kita dalam satu hari itu ada 24 jam ya.
dibagi 3, walk ya, bekerja, terus istirahat, rest ya. Ketiganya adalah rekreasi. Itu sebetulnya yang kita perjuangkan pada saat May Day. Bung Sarwono pernah ngomong aja di konsolidasi kemarin. Ya, kalau kita kebalik. Kalau nggak ada lemburan justru kita minta, ya kan? Ya memang sementara ini kita kalau nggak ada lemburan agak gimana gitu ya, nggak oleh. Kayak cicilan bagaimana gitu ya. Tadi karena target kita sebetulnya tanpa lemburan pun kita sudah sejahtera. Harapannya seperti itu. Mungkin nggak, insya Allah ya. Makanya teman-teman jangan pernah lelah untuk berjuang. Memang tidak harus signifikan langsung naik besar ya, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kita akan upayakan itu. Di grup kita, grup Isuzu ya. Teman-teman ada yang punya teman atau keluarga di PT MII nggak yang grup Isuzu nih? Machining Isuzu Indonesia. Ada yang punya nggak? Silakan tanya. Di sana upahnya sudah di atas kita. Karena apa? Di ICC pun dulu pernah mengalami ya di PKB kita, ketika naik subgol itu nilainya 10%. Ada pernah ngalamin nggak di sini? Nggak ada yang ngalamin ya. Keluar dari Astra turun ke 8%. Di kita nih di ICC. Ya. Kalau di sana masih sampai sekarang. Di MII masih. Makanya jangan heran gaji sekelas siapa di sini? Bung Oban lah ya. Ini udah 2 digit nih. Karena kenaikannya cukup signifikan. Nah di kita memang telat dulu ya. Kita baru ada serikat pekerja itu di 2012. Nah kalau sebelum kebijakan itu diturunkan kita masih bertahan lah waktu itu. Ya cuma ya bagaimana lagi, itu sudah terjadi lah ya. Tinggal kita bagaimana berjuang ke depan seperti apa nanti. Ya tetap kita target kita adalah untuk kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Ya. Masih semangat berjuang kawan-kawan. Meskipun ngantuk, lelah, saya paham lah kawan-kawan. Meskipun berat ya, tapi inilah perjuangan, jangan pernah lelah, sekali lagi saya sampaikan. Karena kalau tidak kita yang bergerak, mau siapa lagi? Ya. Jangan pernah jadi penitip nasib. Doain, yang nggak ikut aksi hari doain ya. Semoga sehat-sehat saja dan tidak naik gajinya. Karena mereka nggak mau berjuang tuh. Ya. Pilihan gaji pengen naik gede, suruh berjuang susah. Gitu. Sampai enggak yang nggak ikut aksi hari ini ya. Jangan cuma jadi penitip nasib. Ketika upah naik, mereka akan merasakan juga. Gitu. Mau siapa lagi? Ya memang kondisi sekarang kita menghadapi, saya sih merasakan ya. Sudah saya sampaikan, saya dari PUK itu sudah hampir 4 periode ini. Ya artinya 1 periode 3 tahun, hampir 12 tahun saya di PUK. Ketika kebijakan dari pemerintah itu keluar, contoh upah ya, upah minimum sektoral waktu itu, UMSK. Itu yang saya cerita yang 2013. Ketika SK gubernur dikeluarkan, di share ya, ke seluruh perusahaan, ke seluruh pemerintah daerah, perusahaan itu nggak banyak nego. Mas, bisa nggak kita dibawa ke Kalista? Karena itu sudah harga mati ya. Harga mati kalau sudah dikeluarkan melalui SK gubernur. Sekarang bagaimana? Ya justru pemerintah sekarang dikuasai sama kepentingan pengusaha. Nggak ada yang pro ke kita udah. Gitu. Nggak ada ceritanya ditawar, itu nggak ada. Ya, yang saya rasakan ya, yang saya rasakan berunding setiap tahun di ICC khususnya itu nggak ada nawar-penawar tentang kenaikan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Nah sekarang yang harus kita lawan apa? Sebetulnya pemerintah kita. Ya, pemerintah kita harus kita terus melalui gerakan-gerakan kita. Ya. Ditambah lagi kita sudah terjun ke dunia politik yaitu Partai Buruh ya. Ini harapannya tadi sudah dibilang sama Bung Wiwit. Tolong dukung ya. Sampaikan ke keluarga, ke saudara, ke tetangga yang punya hak pilih di 2024 nanti, tolong dukung Partai Buruh. Karena ini salah satu alat perjuangan kita ya. Bukan target ya. Saya sampaikan, Partai Buruh bukan target. Sama seperti Mogok. Mogok itu bukan target. Ini adalah alat kita ya. Ketika nanti kita lolos di 2024 nanti,
target kita 4% secara nasional ya, parliamentary threshold 4%. Itu insya Allah kita akan ada keterwakilan di DPR ya, di parlemen nanti di Senayan sekitar 23-30 orang ya. Tapi kalau saya nggak tahu masuk apa enggak nanti, karena saya dapil ujung kan ya, dapil Tapal Kuda saya di Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Tapi saya juga tidak karena ini penugasan dari organisasi, saya berusaha menolak awalnya, mau didorong terus. Jadi saya lebih Partai Buruh, insya Allah saya support. Meskipun jauh di sana ya, meskipun jauh di ujung timur. Ya, karena ini alat kita kawan-kawan. Terus nanti kalau udah terpilih, Partai Buruh menang, kita nggak ada demo lagi dong. Wah juga gitu. Aksi tetap aksi, ya kan? Karena belum tentu ketika nanti jadi, terus kalau kebijakan tuh bisa berubah semua sesuai keinginan kita, nggak bisa begitu. Kita juga perlu waktu, ya, perlu perjuangan lagi. Betul. Makanya jangan pernah putus asa. Terus kawan-kawan yang PKWT, saya harapkan semangatnya harus lebih tinggi nih. Karena apa? Dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law, ya, kira-kira tahu nggak sih kerugiannya, teman-teman, dengan lahirnya Omnibus Law itu? Yang awalnya Undang-Undang 11 tahun 2020, muncul Perpu, sekarang muncul lagi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Ya. Ini akan kembali lagi ke zaman 2000 berapa ya? 2000 kita ngalamin outsourcing tahun berapa? 2005 ya. Akan kembali seperti itu. Outsourcing diperbolehkan, ya. Kontrak sekarang udah jalan nih 5 tahun ya. Dulu kan 2 tahun, perpanjangan paling lama setahun. Setahun itu boleh diangkat, boleh nggak dipakai selamanya. Kalau aturan lama seperti itu. Nah kalau sekarang 5 tahun, outsourcing diperbolehkan, ya. Paham nggak outsourcing? Jadi outsourcing itu kan kalau di undang-undang lama itu hanya diperuntukkan untuk 5 sektor ya. Untuk outsourcing, outsourcing itu maaf, contoh kayak bapak security, office boy, delivery, catering, satu lagi apa ya, saya lupa. Itu yang diperbolehkan oleh pemerintah tentang outsourcing. Lalu yang bagian saya, bagian finishing misalkan ya, atau bagian melting, itu boleh nggak? Nggak boleh, karena itu masuknya core business. Itu tidak diperbolehkan kalau undang-undang lama ya. Kalau undang-undang Omnibus Law yang baru itu boleh. Terus gajinya bagaimana? Udah jelas, mengajunya ke UMK ya. Sekarang aja nggak ada outsourcing, manajemen minta ke UMK, apalagi nanti gitu kan. Nah, ini makanya teman-teman PKWT, teman-teman kontrak, karena ini bicara masa depan ya. Kami juga bukan berarti tidak ikut berjuang di situ. Kami selalu berjuang ya. Karena kami juga selalu berpikir bagaimana generasi kami nanti ya. Jangan sampai sekarang kita nikmati ya, nikmati yang lebih bagus dari Omnibus Law, kedepannya mereka anak cucu kita lah katakan ya, mereka menikmati Omnibus Law. Kita paling tidak mau seperti itu. Ya. Untuk karyawan tetap pun sama ya. Ini saya sampaikan aja di sini. PKB ya, PKB kita akan berakhir nanti di bulan April 2024. Manajemen pada saat runding terakhir yang PKB kemarin itu di 21 April saya tanda tangan 2022 ya, kan berlaku 2 tahun. Itu sudah ngojok bahasa itu apa? Dorong lah ya, tentang isi PKB yang ingin memasukkan pasal Omnibus Law. Tapi saya tahan waktu itu, kami tahan. Ya, karena waktu itu keputusan dari, kan kita gugat tuh ya, Omnibus Law kita gugat, yang Undang-Undang 11 tahun 2020, itu keputusannya diperbaiki paling lama 2 tahun. Saya sampaikan, Pak, kan keputusan MK itu diperbaiki paling lama 2 tahun. PKB kita kan berlaku 2 tahun, nah tanda tangan dulu aja deh. 2 tahun nanti bagaimana? Gimana nanti kata siapa? Kita pikirin lagi nanti dah. Yang penting sekarang dulu nih, jangan Omnibus Law dulu kan gitu. Nah, ini harus berpikir keras lagi. Karena di situ ya, manajemen sudah meminta yang namanya cut off. Tahu cut off? Cut off ini menyangkut Omnibus Law juga ya. Cut off itu gini. Undang-Undang Omnibus Law ditetapkan pada waktu itu ya, pada bulan November tahun 2020. Bagi si pekerja yang diangkat sebelum 1 November 2020 kayak saya nih sama teman-teman yang kostum ya, itu mengikut ketika PHK atau pensiun ya, itu mengikuti ketentuan undang-undang lama, Undang-Undang 13 tahun 2003.
Bagi si pekerja yang diangkat setelah 1 November 2020, itu ketentuannya mengikuti Omnibus Law. Itu sudah ada permintaan dari manajer seperti itu, tapi kita tahan. Tahu untung ruginya? Kemarin siapa yang ketemu Pak Arif Tejo? Pak Arif Tejo udah pensiun ya kemarin ya. Ada yang ngobrol nggak? Pak Arif Tejo cerita ke saya. Bukan dibandingkan. Ketemu sama temannya yang sama-sama pensiun di PT Yami. Tahu Yami? Satu grup sama kita ya, Yami ya, Isuzu Astra Motor Indonesia. Di sana kebetulan memang ada serikatnya, cuman belum berafiliasi, belum kayak di kita. Kita ada PSPB. Kalau di sana namanya Serikat Karyawan. Jadi dia SPTP lah biasa kita bilang ya. Kalau dulu kita zamannya Ikatan Karyawan kalau di kita. Cerita nih, ketemu sama-sama pensiun. Pak Arif Tejo bisa cerita aja nih, kita sebutin nama nggak apa-apa ya. Dapat pensiunannya berapa kompensasinya? Nah, kalau di kita rata-rata kurang lebih 32,5 kali upah ya, rata-rata. Bisa lebih bisa kurang, karena tergantung upah dia kan. Temannya itu yang di sana itu nggak nyampe 30, kalau nggak salah sekitar 21 atau 23 kali. Karena saya yakin sudah menggunakan Omnibus Law. Nah, Pak Arif cerita, di saya mah ada PUK-nya Bung, Pak gitu ya. Di Bapak ada serikatnya nggak ada. Nah itulah salah satu manfaat kenapa kita pentingnya berserikat. Ya, insya Allah kami tetap menjaga amanah ya, pesan dari kawan-kawan sekalian. Sampai detik ini kami terus berkoordinasi juga baik dengan pimpinan cabang, pimpinan pusat dan juga dewan pimpinan pusat terkait hal-hal yang merusak atau mengganggu kesejahteraan kita, itu pasti kita lawan ya. Karena kawan-kawan juga, tugas kawan-kawan adalah tolong jaga attendance ya. Nah ini penting juga nih buat kawan-kawan nih, karena ini buat keberlangsungan kita juga, organisasi juga. Apa hubungannya? Kalau kawan-kawan menjaga absensi bagus, kinerja bagus, produktiviti bagus ya, terus juga serba bagus lah ya intinya ya, itu akan menunjang ketika kami berunding dengan manajemen, mau berunding bonus, berunding upah, berunding PKB, itu nggak akan ada sandungan gitu. Jadi gini, Pak saya minta tunjangan ini dong. Lu tunjangan tuh gimana tuh? Absensinya hancur begitu. Nah, gimana tuh? Kalau bicara absen kan kita udah nggak bisa bohong tuh. Karena ada datanya, ya, ada mesinnya, ada CCTV-nya, kita nggak bisa bohong. Gitu. Nah, tolong ini dipertahankan, yang sudah bagus dipertahankan, yang kurang bagus tolong ditingkatkan ya. Sesama kita nih ibaratnya teman-teman kalau di samping kita ada yang nggak benar, ingetin, ya, terutama absensi. Nomor 1 absensi. Teman-teman sekolah juga pasti paham lah apa yang diutamakan adalah absensi ya kan, diingetin ya, karena ini akan menunjang perjuangan kita juga di internal. Insya Allah enak lah kalau kita serba lurus ya, serba bagus, kita mintanya enak ke perusahaan. Lain cerita ketika kita minta macam-macam tapi di bawahnya malah hancur gitu ya. Tetap jaga kesehatan kawan-kawan ya, selamat mengikuti aksi hari ini. Tetap semangat ya. Saya harapkan hari ini teman-teman serius mengikuti aksinya ya. Karena hari ini kita hanya PSPB yang aksi. Nanti rencana di tanggal 20 Senin depan berarti ya. Senin depan itu akan gabungan melalui KBPP, Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan. Itu semua federasi, kurang lebih di Karawang ada 7 federasi akan bergabung. Karena apa? Teman-teman harus tahu upah minimum ditetapkan ya pada tanggal 21 November, artinya Selasa depan ya. Selasa depan itu sudah ditetapkan tentang upah minimum, khususnya Kabupaten Karawang. Nah, tanggal 20 itu akan aksi kembali, mendorong kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati ya, Kepala Daerah setempat, untuk membuat rekomendasi ya. Itu tadi, tuntutan kita apa? Tadi apa tuntutannya? Tentang upah, minta berapa persen? 15%. Sepakat 15%. Makanya Mas, belum ngopi aja. Semangat gak kawan 15%? Gitu dong. Siap, gitu. Siap. Kita yakin gak yakin ya lepas begitu. Jadi
Ya, kita ada kawan kita di DPK ya, ada Bung Ang Rohaidin dan Bung Rengga, beliau dari SPL, Bung Ang dari SPMK. Beliau yang mewakili runding di sana, yang menentukan tentang upah minimum kita. Jadi nanti tanggal 20 itu kita aksi mendorong kepada kepala daerah untuk membuat surat rekomendasi yang akan dibawa ke provinsi. Nah, nanti di sana dirapatkan lagi, dan nanti akan menjadi sebuah surat keputusan gubernur. Nah, semua daerah tuh, ya, semua daerah yang ada di Jawa Barat itu dicantumkan di sana. Ya, itu kawan-kawan paham ya. Sekali lagi tetap semangat, jangan pernah lelah untuk berjuang, karena ini urat nadi kita. Ya, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup guru, hidup guru. Kembali ke MC.